Baik, selamat sore Bapak. Pada kesempatan kali ini saya nama lengkap Hendrikus Ubahama, program studi pendidikan musik semester 5 akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul yang saya buat, kesenjangan antara keahlian bermusik dan kemampuan menjelaskan proses bermain musik. Alasan saya mengambil judul ini karena beranjak dari pengalaman saya, di mana ada teman-teman saya yang dimana saya melihat bahwa mereka sangat baik sekali, sangat jago dalam bermain alat musik. Tetapi suatu ketika saya meminta untuk mereka menjelaskan kepada saya, mereka mengalami kesulitan. Maka sebab itu saya mengambil judul ini agar bisa dikaji, agar bisa dipahami oleh orang lain. Dalam proposal penelitian ini ada beberapa bagian. Yang pertama, latar belakang masalah. Musik merupakan bentuk ekspresi seni yang melibatkan keahlian teknis, kepekaan rasa, serta pengalaman batin. Dalam praktik bermusik, seorang tidak hanya dituntut mampu memainkan alat musik atau menyanyi dengan baik, tetapi juga memahami proses musikal yang dialaminya. Pemahaman tersebut idealnya dapat dikomunikasikan secara verbal sebagai bagian dari refleksi dan pertukaran pengetahuan musikal. Namun, dalam kenyataan di lapangan sering dijumpai fenomena adanya kesenjangan, yaitu ketidakseimbangan antara keahlian bermusik dan kemampuan menjelaskan proses bermain musik secara komunikatif. Banyak individu mampu bermain musik dengan teknik dan ekspresi yang baik, tetapi mengalami kesulitan ketika diminta menjelaskan bagaimana proses mereka menentukan melodi, menentukan harmoni, atau mengekspresikan emosi dalam permainan musiknya. Kemampuan komunikatif dalam konteks ini dipahami sebagai kemampuan menyampaikan pengalaman dan proses musikal secara lisan agar dapat dipahami oleh orang lain. Kesenjangan tersebut sering muncul pada individu yang bermain musik secara intuitif. Bermain musik secara intuitif berarti mengandalkan perasaan, pengalaman, dan kepekaan batin tanpa selalu melalui kesadaran teori musikal yang sistematis. Pendekatan intuitif art memandang proses berkesenian sebagai aktivitas yang berangkat dari intuisi dan pengalaman personal. Pendekatan ini terbukti mampu membentuk keahlian bermusik yang kuat secara praktik, tetapi di sisi lain dapat menyebabkan pelaku musik bermusiknya secara kurang terlatih dalam mengungkapkan dan menjelaskan proses bermusik secara verbal dan reflektif. Oleh karena itu, kesenjangan antara keahlian bermusik dan kemampuan menjelaskan proses bermain musik melalui pendekatan intuitif art menjadi fenomena yang penting untuk dikaji secara mendalam agar diperoleh pemahaman yang utuh mengenai hubungan antara praktik musikal intuitif dan kemampuan komunikasi musikal. Kemudian bagian yang kedua, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat diidentifikasikan antara lain: 1. Apa yang membuat kesenjangan antara keahlian bermusik dan kemampuan menjelaskan proses bermain musik? 2. Mengapa proses bermusik yang berlangsung secara intuitif belum diimbangi dengan kemampuan refleksi dan penjelasan secara sistematif? 3. Apa pengaruh pendekatan intuitif art yang dimana
menekankan praktik dan pengalaman dibandingkan kemampuan menjelaskan proses bermusik. Bagian ketiga, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk satu, mengkaji secara kualitatif kesenjangan antara keahlian bermusik dan kemampuan menjelaskan proses bermain musik. 2. Memahami pengaruh terhadap pengalaman dan persepsi individu dalam menjelaskan proses bermain musik yang dilakukan secara intuitif. 3. Mendeskripsikan bagaimana pendekatan intuitif art mempengaruhi proses bermusik dan kemampuan komunikatif pelaku musik. Bagian yang keempat, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi pendidik dan pelaku musik dalam mengembangkan pembelajaran musik yang tidak hanya menekankan keahlian praktik, tetapi juga kemampuan menjelaskan dan merefleksikan proses bermusik. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi pendidik dan pelaku musik dalam mengembangkan pembelajaran musik yang tidak hanya menekankan keahlian praktik, tetapi juga kemampuan menjelaskan dan merefleksikan proses bermusik. Bagian kelima, kerangka pemikiran. Yang pertama, proses seni berangkat dari intuisi, pengalaman batin, dan rasa. Seniman sering mampu berkarya secara praktik, namun tidak selalu mampu menjelaskan proses secara verbal karena tidak melalui kesadaran konsep yang sistematis. Yang kedua, refleksi merupakan proses menyadari dan mengungkapkan pengalaman belajar. Tanpa refleksi, pengalaman praktik sulit dijelaskan secara sistematis dan komunikatif. Ketiga, pengalaman langsung menjadi sumber belajar utama, namun harus melalui proses refleksi agar dapat dipahami dan dikomunikasikan secara verbal. 4. Komunikasi verbal adalah kemampuan menyampaikan ide, pengalaman, dan makna secara lisan agar dapat dipahami oleh orang lain, termasuk pengalaman bermusik. Bagian kedua, penelitian terdahulu, di mana saya ambil dari komunikasi musik, hubungan erat antara komunikasi dengan musik. Penulis Shihabuddin, Andri Astuti Itasari, dan kawan-kawan, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa musik merupakan bagian dari komunikasi karena musik dapat menyampaikan ekspresi perasaan dan ide kepada pendengar. Musik dianggap sebagai media komunikasi yang membawa makna emosional dan sosial dalam konteks hubungan antara komunikator atau performer dan komunikan atau pendengar. Yang kedua, penelitian terdahulu tadi, di bagian ini juga ada di mana dari jurnal EduTech, Jurnal Inovasi Pendidikan Berbantuan Teknologi, di mana penelitian ini mengintegrasikan musik dengan aktivitas percakapan mendalam atau deep talk untuk meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal mahasiswa. Musik digunakan untuk memperkuat suasana dan keterbukaan komunikasi, serta membantu lebih terbuka dan reflektif dalam interaksi verbal mereka. Yang berikut kajian teori,
Yang saya ambil di sini teori seni sebagai ekspresi, di mana teori seni sebagai ekspresi memandang seni sebagai media mengungkapkan perasaan dan pengalaman batin penciptanya. Menurut Sumarjo pada tahun 2021, karya seni lahir dari dorongan ekspresif yang bersumber dari pengalaman subjektif dan kepekaan rasa. Dalam musik, ekspresi tidak hanya diwujudkan melalui bunyi, tetapi juga melalui cara musisi merasakan dan memaknai musik yang dimainkan. Teori ini relevan dengan penelitian karena menjelaskan bahwa proses bermusik sering kali berlangsung pada ranah perasaan dan pengalaman batin yang tidak selalu mudah diungkapkan secara verbal. Yang berikut teori intuisi dalam seni. Intuisi dalam seni merupakan bentuk pengetahuan nonverbal yang muncul secara spontan tanpa melalui proses penalaran logis yang sistematis. Jadi ini juga menurut Sumarjo pada tahun 2020, intuisi adalah kemampuan batin yang memungkinkan seniman mengambil keputusan artistik secara cepat berdasarkan pengalaman dan rasa. Dalam praktik musik, intuisi berperan besar dalam menentukan melodi, harmoni, dan ekspresi. Namun karena intuisi bersifat batiniah, proses ini sering sulit dijelaskan secara rasional dan verbal. Teori ini menjadi dasar untuk memahami fenomena bermain musik secara intuitif dalam penelitian ini. Yang berikut teori komunikasi verbal. Teori komunikasi verbal menjelaskan bahwa kemampuan menyampaikan gagasan secara lisan membutuhkan kesadaran kognitif dan struktur berpikir yang jelas. Yakni ini menurut Effendi pada tahun 2020. Komunikasi verbal adalah proses penyampaian makna melalui bahasa yang dapat dipahami oleh orang lain. Dalam penelitian ini, teori komunikasi verbal digunakan untuk menjelaskan kemampuan individu dalam mengungkapkan proses bermusik secara lisan, termasuk menjelaskan alasan musikal dan pengalaman emosional saat bermain musik. Yang berikut teori keahlian. Keahlian merupakan kemampuan yang diperoleh melalui latihan dan pengalaman berulang. Menurut Sanjaya pada tahun 2001, keahlian terbentuk melalui praktik langsung dan pengulangan yang konsisten. Dalam musikal, keahlian mencakup kemampuan teknis, musikalitas, dan ekspresi. Teori ini menjelaskan bahwa keahlian bermusik dapat berkembang tanpa harus diiringi kemampuan menjelaskan proses dilakukan, terutama jika proses belajar lebih menekankan praktik daripada pemahaman konseptual. Yang berikut metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Alasan saya memilih metode kualitatif deskriptif ialah karena penelitian ini bertujuan untuk satu, mengkaji kesenjangan antara keahlian bermusik dan kemampuan menjelaskan proses bermain musik. Yang kedua, memahami pengalaman subjektif pelaku musik yang bermain secara intuitif. Yang ketiga, mendeskripsikan proses bermusik dan kesulitan verbal yang dialami pelaku musik tanpa melakukan pengukuran angka. Prinsip dalam metode kualitatif deskriptif. Prinsip dasar metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini meliputi satu, bersifat naturalistik. Penelitian dilakukan pada kondisi alami tanpa manipulasi variabel.
2. Menekankan makna dan proses, fokus pada bagaimana pelaku musik bermain dan menjelaskan proses bermusik. 3. Data bersifat naratif. Data berupa kata-kata, penjelasan lisan, dan deskripsi pengalaman. Cara mengoperasionalkan metode deskriptif. Metode deskriptif dioperasionalkan dengan cara yang pertama, mengamati proses bermain musik secara langsung. 2. Mewawancarai pelaku musik tentang pengalaman dan proses bermusik. 3. Mendeskripsikan kesenjangan antara kemampuan bermain dan kemampuan menjelaskan proses tersebut. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian berupa 1. Hasil wawancara dan pelaku musik. 2. Hasil observasi proses bermain musik. 3. Catatan lapangan peneliti. Dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tertulis berupa 1. Buku teori seni dan musik. 2. Jurnal nasional yang relevan. Dan yang ketiga, penelitian terdahulu. Sekian dan terima kasih.